Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rio Habudin di video laporan pembelajaran atau Learning Journal MK Penulisan Berita dan Artikel pada hari Rabu tanggal 24 April tahun 2024 yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM. Kebetulan di pertemuan ke-8 kemarin masing-masing dari kelompok kita sudah menjelaskan mempresentasikan materi-materi yang sudah diberikan oleh Bapak Adi, dan di pertemuan kemarin Pak Adi langsung yang menjelaskan dari materi-materi terkait penulisan berita dan artikel. Langsung saja mengenai materi yang Pak Adi jelaskan di pertemuan kemarin, di mana Pak Adi memberikan materi tentang opini dan future. Pengertian dari opini dari PowerPoint yang sudah diberikan oleh Pak Adi dan dijelaskan, pengertian dari opini merupakan jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat dan ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Contoh dari opini: persoalan di masyarakat, kualitas pendidikan yang buruk, kisah negara korupsi, bencana yang terus mendera, terus mentalisasi pejabat, etika yang makin merosot, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pengertian dari fitur. Pengertian dari fitur merupakan karangan kreatif yang terutama dirancang untuk memberikan informasi sambil menghibur tentang suatu kejadian, situasi, atau aspek kehidupan seseorang. Dalam istilah surat kabar, fitur disebut berita ringan, soft news, atau kisah di balik berita. Contoh daripada fitur adalah contoh berita di balik musibah bencana, kisah penjual daun jati, terus ada pemecah batu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada rambu-rambu penulisan artikel. Walaupun semua persoalan dapat dituliskan bentuk opini, ada yang harus diperhatikan. Yang pertama, persoalan aktual dan menjadi perhatian masyarakat. Yang kedua, masalah yang ditulis tidak menghasut, mengadu domba, memfitnah. Yang ketiga, tulisan berupa solusi terhadap persoalan atau kasus dana rekonstruksi, kasus Lapindo Berantas, kasus jilbab gaul, kasus kondom di dompet mahasiswa, kekerasan dalam pendidikan, pungli dalam pendidikan, pendidikan provokatif, terus pembebasan kreatif, mandiri, dan lain-lain. Terlepas daripada pengertian fitur fitur dan opini dari paparan penjelasan yang Pak Adi berikan kemarin terkait perbedaan, kita ditanya perbedaan apa itu opini dan future. Berikan perbedaan dari opini dan future. Yang saya tangkap dari penjelasan Pak Adi kemarin, pertama, opini bersifat subjektif, dan sedangkan future bersifat objektif. Lalu opini itu tulisannya pendapat pribadi, dan sedangkan future itu lebih dari satu orang. Jadi bukan pendapat pribadi, lebih dari satu atau dua orang yang menuliskan future tersebut. Selanjutnya ada nama penulis. Dari opini ada nama penulis, sedangkan future tidak ada nama penulis. Mungkin itu saja yang saya tangkap dari perbedaan antara opini dan future yang Bapak Adi jelaskan. Selanjutnya ada teknik menulis artikel opini. Yang pertama, ada masalah yang akan ditulis. Masalah dapat diperoleh dari searching di internet, membaca buku, atau pengalaman. Yang kedua, lengkapi masalah dengan bahasa pustaka. Yang keempat, bagian penulis pemula, diskusikan masalah dengan teman atau pakar. Yang kelima, artikel harus didukung fakta dan data, tentu saja.
yang namanya artikel harus didukung fakta dan data. Yang keenam, artikel harus ada saran dan pemecahannya. Yang ketujuh, mencantumkan sumber kutipan jika mengutip pendapat orang lain, atau mencantumkan footnote yang mana penulisan dari sumber tersebut. Selanjutnya, yang kedelapan, jika penulis ragu terhadap persoalan, batalkan saja penulisan yang akan ditulis. Selanjutnya, kita diberikan penjelasan mengenai tata cara penulisan artikel ilmiah. Di materi PPT yang sudah Bapak Adi berikan, hakikat, konsep, dan karakteristik ilmiah dan karya ilmiah. Hakikat karya ilmiah. Karya seorang didasarkan atas kebenaran logika rasional dan kebenaran ilmiah berupa hasil penelitian lapangan dan laboratorium. Terus berupa hasil ide atau inovasi baru, berupa hasil ide atau inovasi terbarukan. Selanjutnya berupa skripsi, tesis, disertasi, serta artikel jurnal, makalah, buku ajar, dan sejenisnya. Karya tulis ilmiah berasal dari hasil penelitian, berasal dari hasil penelitian, bukan hasil penelitian. Melalui penulisan karya ilmiah, diharapkan penulis dapat mengkomunikasikan informasi baru, gagasan, kajian, atau hasil penelitian kepada orang lain. Selanjutnya ada konsep dan karakteristik karya ilmiah. Ilmiah merupakan pernyataan empiris yang paling tinggi dari 4 jenis kebenaran ilmiah. Sebagai contoh, kebenaran otoriter, yaitu kebenaran pengetahuan yang diambil atau berasal dari pernyataan tokoh yang berkuasa seperti raja, uskup, kepala adat, dan sejenisnya. Terus kebenaran mistik, yaitu kebenaran pengetahuan yang diambil berasal dari pernyataan yang terkait dengan kepercayaan dengan hal-hal gaib seperti kepercayaan terhadap para dewa dan lain sebagainya. Terus kebenaran logika rasional, yaitu kebenaran pengetahuan yang diambil atau berasal dari kaidah dan prosedur logika formal atau pola pikir rasional manusia. Terus kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah ini yaitu kebenaran pengetahuan yang berasal dari gabungan dari suatu anggapan terhadap suatu permasalahan yang kemudian diuji, ditanya untuk menghasilkan pernyataan ilmiah dengan menggunakan prosedur atau metode ilmiah. Mungkin itu saja materi yang saya tangkap, yang saya dapatkan dari pertemuan ke-8 kemarin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.